Terimalah aku menyayangi kamu. Aku butuh kamu menemani hidupku sampai akhir pun kau tak pernah mencintaiku. Meskipun besar cintaku kepadamu, sampai akhir pun kau tak pernah mencintaiku. Meskipun besar cintaku kepadamu, meskipun cintaku lebih besar darinya, tapi kau tak pernah. Aku bahagia loh, kok wale? Wale sedih ya. Bisa kayak acting kayak gitu. Acting kayak gitu. Jadi gimana itu? Pas waktu bahagia kita bisa ekspresi sedih. Heeh. Pas sedih itu kita bisa kok aku bahagia gitu. Loh, kok balik gitu. Dibalik berarti ya? Heeh, dibalik dua dunia gitu. Filosofinya apa, Kang? Filosofinya itu adalah kerja. Kerja. Jadi gimana? Kalau filosofi kerja itu tulus, kalau dilaksanakan dengan tulus nanti enteng. Oh iya. Contohnya kayak Kang Pong itu kan jadi wartawan nek tulus kan akhirnya kan teles. Halo Sobat Ada Jogja. Oke nih, udah ada cicet dari awal. Mungkin ada yang udah kenal sama masnya yang di depan saya ini. Julius Singsa. Julius Singsa. Wih. Oke, Mas, mau perkenalan dulu secara resmi nggak nih? Oke, mungkin mulai dari saya dulu ya. Oke, seperti biasa, halo Sobat Ada Jogja, kembali lagi bersama aku Mega. Nah, kali ini aku nggak sendirian dan aku punya co-host loh. Co-hostnya ini anak magang. Siapa dia? Oh ya, perkenalkan nama saya Rizky Wahyu. Saya anak magang co-host di Radar Jogja. Beri tepuk tangan dulu. Karena Mas Rizky ini cukup cukup mungkin mumpuni untuk menjadi co-host di sini. Makanya saya merekrut Mas Rizky untuk menjadi co-host. Sombong. Oke, Sobat Ada Jogja. Nah, kali ini kita lagi kedatangan salah satu tamu yang cukup legend nih di Jogja, yang mana dia udah 19 tahun berkarya di Jogja. Ada yang tahu? Mungkin udah pada tahu sama Mas Yuli Yono Singsot. Betul. Dan saya itu termasuk anggota besar Singa Sedunia. Singa Sedunia itu apa ya, Mas? Karena di dalam nama saya itu ada You Lion No. Singa besar sedunia. Singapura termasuk milik saya kan. Dia bahasa Inggrisnya singa apa? Lion. You Lion No. Jok saya nggak nyampe sampai situ. Masalahnya pada saat masih saya manggilnya enaknya apa ya? Mas Ono, Mas Yuli, Mas Yuli. Oke. Masalahnya pada saat Mas Yuli memulai karir di Indonesia Idol pada tahun 2014, Nggih. saya masih SMP, Mas. Oh iya ya, masih segini ya. Masih segini. Makanya itu. Iya, Mungkin iya. karena saya di sini sebagai belum tahu apa-apa nih tentang Mas Yuli. Boleh nggak sih Mas diceritain Mas Yuli itu sebenarnya apa dan siapa kayak gitu? Nek saya itu bukan siapa-siapa, sebenarnya adalah berawal dari DRM CM TRY gitu. Apa itu? TRUE gitu. Apa itu? Dream come true. Nah,
mimpi yang menjadi nyata itu loh. Dulu waktu-waktu masih kecil itu kan saya selalu adzan itu pas nggak ada speaker adzan di mana itu drum band sendiri sama teman-teman kanu Berarti udah nyanyi-nyanyi. bermimpi gitu ya? Oh, kalau lagu Malaysia itu nyanyi-nyanyi, tapi sampai sekarang saya nggak nyangka berawal dari sol sepatu, Saris Payung ke Jogja, ke Pokerto dulu ke Jogja, kok nggak nyangka sampai dunia musisi, dunia seniman, dunia perfilman gitu. Ya itu mimpi yang menjadi nyata itu berawal dari doa-doa gitu. Yuliono Singsot itu berawal dari jalanan, tapi kita dulu nggak bisa tempo gitu kan. Biasanya kan pakai radar, KR, Harian Jogja kan jarang pakai tempo gitu. Jadi nyanyinya itu kan nganu gitu loh. Meleto. Orang go tempo wes Yuli tempone DCI ketinggalan gitu. Tapi saya punya keyakinan saya nggak bisa manggung sama teman-temanku, saya bisa manggung sendiri gitu. Ngamen di jalanan, saya harus membuat karya yang berbeda daripada yang lain. Anti mainstream itu maksudnya kita harus ekstrim, harus berbeda, itu harus punya imajinasi yang beda gitu. Makanya Dan kan alhamdulillah jadi ya Mas. Bisa membranding diri sendiri. Yuliono Singsot itu ketika lagi susah itu kita hadapi, lagi seneng juga itu masuk dalam filosofi Jawa juga. Apa tuh? Urip sakjroning pati sakjroning urip gitu. Jadi kita bisa menahan diri, bagaimana itu kita kembali kepada diri kita sendiri itu. Kalau kita kepengen sukses itu ya benar kata Cak Lontong itu, dalam dunia kerja itu butuh attitude. Walaupun kita harus punya skill, tapi kita sebenarnya kan walaupun dalam bahasa Inggris kita skill, tapi kalau dalam dunia nyata kan kita harus punya skill gitu. Untuk jalan-jalan gitu. Gitu. Alhamdulillah bertambah kosakata saya. Kosakata ya. Jadi Saya juga lagi bertambah. Makanya saya belajar sama Kang Pong itu untuk dunia wartawan, bagaimana kata Bung Karno itu kalau menulis itu harus seperti wartawan, harus bagaimana kejelasannya itu kan bagaimana sinopsisnya, pembukaan, isi, penutup itu harus jelas gitu. Jadi ada duduk permasalahannya itu JLS itu jelas. Mungkin Mas Rizky ada yang mau ditanyain nggak sih sama Mas Yuli nih? Oh ya. Bagaimana nih sebagai co-host yang potensial? Oke, Mas Yuliono, saya mau tanya, kenapa Anda memilih karir ini? Sebagai musisi awalnya tadi apa, Mas? Musik nganu sol sepatu Saris Payung. Sol sepatu saya payung. Nah, Iya. itu mengapa kok kamu memilih jadi musisi dan kuwi cita-citanya apa, Mas? Awal ini. Sebenarnya nek cita-cita awalnya itu kan saya cuma di jalanan yuk ngamen bagian mintain gitu. Tepuk tangan aja fales, saya bingung mau ngapain itu. Singsot itu yuk saya yuk menemukan lagu mawane Isabella namanya. Dulu fales nyanyinya aja fales nggak sampai mamanya karena nadanya D, saya di C. Berarti kan bariton mumet gitu. Ora sinkron. Nganu kayak mencintai seseorang beda sinyal ya toh, beda frekuensi kan nggak masuk toh. Aku mikir dia mikir yang lain. Saya agak tersindir ya Mas. Oh ya tersindir. Pokoknya kita nek mencintai seseorang itu memang harus belajar makanan dari Jepang. Apaan tuh? Itu harus teko yakin. Iya kan betul. Bener Mas, soalnya kalau nggak yakin susah. Saya yakin sama dia belum tentu yakin sama saya. Iya, harus pede. Harus pede. Dan itu kan selanjutnya itu kan memang saya itu kan dari jalanan pertama kalinya itu kan diajari kakak itu, setelah diajari sol sepatu diajari pantomim baru ngelawak, ketemu Pak Enderesa, Pak Jemek, Mas Asita, Mas Andi Mem, Mas Vicky, semuanya itu saya tertarik dunia pantomim. Ketika Mas Reza main di jalan itu tak perhatikan, saya latihan otodidak gitu. Akhirnya masih masuk di jajaran, maunya dunia pantomim itu kan dulu sepi, saya masih eksis gitu, masih memulai terus. Walaupun orang lain jarang tertarik pantomim, saya pantomim terus di jajaran, maunya nanti dari para sesepuh sampai bawah itu, oh Yuliana itu pantomim jalanan gitu. Nanti setelah nyanyi, oh Yuliana itu musisi jalanan gitu. Jadi saya itu malah bermimpinya, impian saya itu saya pengen menjadi aktor atau bintang papan atas tapi juga papan bawah. Tidak hanya di atas tapi bisa akar rumput itu loh. The grass of gresek. Tapi kalau papan penggilesan nggak masuk ya Mas? Nggak masuk.
Itu cuci tangan. Cuci tangan. Money laundry. Masuk. Masuk gue kok. Nyambung aja ke situnya. Oh, LGBT loh. Uh. Oh, enggak bahaya lah. Legebit. Legebit itu HOMO, telepon genggam itu. Seperti lagu saya juga ada. Yang apa tuh, Mas? Oh, yang laki-laki cinta laki-laki, wanita cinta wanita, ada itu cuma untuk edukasi. Boleh di-spill sedikit Oh, nggak sih, Mas? sepil bisa. Sepil kan tambah KB ya. Oh. Itu pil dong. Oh ya. Laki-laki cinta laki-laki, namanya HOMO, telepon genggam. Wanita cinta wanita, les biola, les piano, les drum. Laki-laki cinta wanita, namanya COCOK, cocok. Wanita cinta laki-laki, namanya BA tambah IK. Baik Mbak Ika. Laki-laki jadi wanita, namanya LAURA, lanang ora, wedok ora. WARIYA, LADY, BOY, lady boy. Terbalik. Zaman sekarang laki-laki cinta laki-laki, GAY, wanita cinta wanita, les biola, les piano, les bahasa Inggris. Lagu ini bukan lagu SARU atau SARA. Lagu ini education for children, supaya tidak KELAYINAN. Kelainan. Kok tahu? Mantap ya. Iya. Saya mendengarkan lagunya Mas Yuli ini Mas, otak saya berpikir keras, menyambung-nyambungkan huruf Iya. sambil dengerin nyanyi. Kayak piknik ya otaknya itu Iya, ya. jadi kayak berasa balik lagi ke zaman SD gitu loh, belajar mengeja. Mengeja. Tadi saya kurang jelas yang ini Mas, yang laki-laki cinta laki-laki, HMO, HOMO. HOMO. Itu kan homo sapien. Terus belakangnya tadi ada HP-nya apa? HOMO, telepon genggam. Jadi dia laki-laki sama laki-laki genggam-genggaman gitu. Jadi saya gini Mbak. Tadi saya mikir Iya. apaan HOMO, telepon genggam gitu, HP apa? Jadi kita itu kalau membuat sesuatu itu harus belajar memang dari filsafat gitu. Filsafat Socrates, Aristoteles, Plato gitu. Jadi kita dulu waktu sekolah kan dapat itu. Kalau yang sering kita dengar itu kan kalau filsuf itu kan Aristoteles, itu menurut Aristoteles gitu. Jadi kita umpamanya pelukis nanti kita wawasannya juga Da Vinci siapa itu harus dipelajari semua. Jadi kalau kita nanti suatu saat mengajak orang-orang untuk membaca buku atau membaca koran itu kita harus berawal dari mengeja gitu. Betul. Balonku aja 5 itu bisa dieja. Gimana tuh Mas? BALONKUADALIMARUPAWARNIHAIJAUKUNINKKLABUMERHMUDAMEGKWATI. Mbak Mega. Lancar banget saya sampai Itu terkesima. dihafalin dulu sebenarnya. Oh, dihafalin dulu. Mengulang-ulang dulu ya. Mengulang-ulang itu berapa kali loh Mas? Gak mungkin sekali langsung jadi kan? Jadi nggak langsung jadi itu namanya seperti menghafal Pancasila itu kan. Untuk kita melakukan itu harus dihafal. Namanya kok sama seperti presiden perempuan pertama di Indonesia ya. Kebetulan ya. Bapak saya tim suksesnya Mas saat itu dan saya dinamakan Bu Mega. Nah, Lalatnya juga sama Tai ya. Lalatnya juga Sebentar, kenapa jadi saya yang di roasting? Oh iya ya, malah Kan hostnya saya Mas. Iya ya. Hostnya saya. Ini kenapa jadi hostnya yang di roasting? Iya. Tapi memang terinspirasi dari situ. Iya, Dan kebetulan nanti saya mempunyai itu tai lalat memang juga sama. Cerdas ya itu memang ibu itu ya. Cerdas. Alhamdulillah saya juga ikutan cerdas Mas. Wah, masuk itu. Kayak pokoknya IN gitu ya. In. Masuk. Masukin. Enggak Kang Yuliana, kamu kan dulu kan dari soal sepatu terus musik terus Pantomim, musik pantomim,
teater, ikut teater Gandrik juga, yuk teater tangga dulu. Pas di teater Gandrik itu ada pembukaan untuk latihan. Yuk saya ikut proses juga pandol itu. Yuk Among Anjang Sana itu juga, Among Seni itu juga ikut. Yuk lama-lama saya belajar sampaan sama Pak Butet sama teman-teman Gandrik itu. Makanya dunia saya komedi, stand up komedi, pantomim komedi, film komedi, semua yang komedi. Nanti saya harap nek ono film komedi Yuliono mesti katut gitu. Saya mempelajari tentang komedi gitu. Berarti kok ora fokus kowe kan? Hah? Ora fokus. Fokus komedi kan? Fokus komedi. Fokus ke komedi sekarang. Maksudnya dari dulu toh. Dari dulu. Iya. Walaupun saya bisa, kalau pantomim adalah teater klasik toh. Jadi kalau kita sudah menguasai pantomim nanti bisa teater. Kalau udah menguasai teater kita bisa apa aja. Bisa pantomim, bisa puisi. Pokoknya kayak puisi yang menyangkut tentang zaman sekarang gitu kan. Apa tuh Mas? 2, 3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, wajar tiba. Cakep. Aku bertanya. Puisinya siapa? Ayo. Gak tahu. W.S. Srindra. Sajak sebatang lisong. Ini saya rasa saya seperti yang di roasting di sini. Oh iya, wah enggak ini roasting biasanya Karena kan kopi. kebetulan untuk dari segi usia sendiri saya masih sangat cukup muda. Ya itu nanti jam terbang sih. Nah, makanya Poinnya itu fly terus belajar. Betul, terus belajar. Nah, Heeh. kebetulan saya ketemu sama Kang Yuli, saya mungkin bisa belajar tentang komedi Iya. biar bisa menertawakan hidup kita sendiri. Iya, seperti kita itu harus belajar sama radar. Karena radar mengajarkan kita untuk membaca. Nanti kalau banyak yang baca kan korannya laris loh. Yang mau langganan koran boleh banget langsung hubungi di Radar Jogja. Ya. Koran edisi apapun ada. Masuk tetap Masuk iklan. ya, iklan ya. Pokoknya itu. Jadi kita mulai dari mengeja, membaca. Saya pengen apapun yang saya inginkan alhamdulillah sudah terwujud. Maksudnya dalam artian nggak sebentuk harta, nggak sebentuk apa, tapi saya kepingin keilmuannya itu. Pokoknya kita bisa tampil ke TV itu kan hanya untuk penunjang ben jobnya lancar gitu. Ke Indonesian Idol, ke talk show sama FTV itu kan ikut main gitu, layar lebar walaupun hanya semenit atau berapa detik gitu kan. Jadi nampil gitu langsung hilang gitu sudah. Itu biasa, itu seperti yakin gitu. Dialognya dibuat enak, enjoy, yang paling kayak dapat satu film itu kamu semua gitu, walaupun satu scene gitu. Teater pun begitu, hanya nampil depan, setelah itu hilang, nggak tampil lagi, itu kan yang penting pede. Kita Tapi harus. ini nggak sih Mas, apa yang paling Mas Yulio ini pede banget dalam dirinya itu? Apa yang paling dipedein dari semua keahlian yang dimilikin? Yang paling pede memang itu pantomim itu. Paling pede sampai sekarang? Sampai sekarang itu masih dilakukan kita, walaupun bisa teater, pantomim tidak boleh dilupakan. Sol sepatu tidak boleh dilupakan, itu kan fondasi pantomim, teater, nyanyi. Saya sampai lagu-lagu saya masuk Spotify, Juk itu kan itu memang dari jalanan itu nggawe lagu ya langsung ketemu label gitu kan. Akhirnya kita step by stepnya harus dinikmati itu. Memang kuncinya itu seperti Cak Lontong bilang itu, selain skill memang harus attitude gitu. Kita harus menjaga banyak teman gitu. Dan kuncinya kalau kita itu pengen punya banyak teman itu, kita harus mengharap pada diri kita sendiri, sama yang pertama Allah SWT gitu. Tetap. Jadi kita nggak mengharapkan orang lain, wah aku baik sama dia, tapi dia nggak membalas kepada saya. Kita yang balas Tuhan. Jadi kalau contohnya kayak kemarin Kang Pong nyetep orang, nanti besok Kang Pong pas mogok di jalan nggak doain kan, tapi di step orang lain lagi. Kayak saya juga bensinnya habis, nggak punya uang 3.000 aja itu, sering nyetep orang, sering ya bahasanya bantu gitu. Besoknya ditolong orang gitu, tebaski bensin gitu. Pak itu pom bensin kecil nggak cukup nih 3.000, jadi saya nggak nonton aja. Ya wis tak tumbaski gitu. Jadi kehidupannya seni itu ternyata walaupun kelihatannya dikenal gitu, kehidupannya percintaannya pahit, hidupnya kadang masih pahit tuh, tapi kudu pede. Tetap harus Ada MRCL yang akan datang gitu. Apaan tuh? Miracle gitu. MSC. Aduh. Kayaknya nilai mengeja saya jelek banget. Oh itu kebetulan kan saya Latihan dulu. Dan waktu ujian nasional itu bahasa Indonesia saya 8. Oh. Tapi UGM nggak masuk saya. Daftar kuliah UGM nggak masuk, MSD nggak masuk. Akhirnya saya daftar UMY. UMY. Ya, Ngambil jurusan agribisnis. agribisnis gitu. Lulus nggak Mas?
tinggal skripsi tapi uang untuk masuknya nggak ada, tak tinggalin saya. Malah Nanti lanjut jadi ikut di kesenian. kesenian saya lebih fokus sekarang stand up komedi dan perfilman gitu. Berarti intinya ya habluminana sama habluminaullah. Belum minang. Dan karma baik, karma buruk kan pasti ada balasannya. Iya. Ya, harus kita yakin. Harus yakin dan kita itu pokoknya kalau kita berbuat baik wis ora usah wedi esuk mesti dopeni sama alam sama Tuhan gitu. Maksudnya ya contoh-contohnya kayak nyetep, tetangganya lapar mau kasih nasi, kamu pasti nggak akan kelaparan gitu. Makanya itu yang saya lakukan gitu. Yaitu nanti kita sopan santun karo kucing, karo ayam sama orang yang terutama kan kita sopan santun pasti kita akan disopan santuni sama alam juga gitu. Jadi hidup di street itu memang kayak keras gitu. Jadi kita harus cerdas menghadapinya gitu. Saya punya kata-kata bagus. Apa? Apalah artinya tepuk tangan tanpa membaca buku? Gitu. Jangan lupa baca koran. Jangan lupa baca koran ngono intine. Kayak kalau itu bahasa itu tak aplikasikan dari apalah artinya tepuk tangan para pemirsa kalau tanpa saweran. Shakespeare. Oh apa? Naskah Shakespeare. Oh apa? Oh no. Ya aku ya dengar dari orang lain juga. Shakespeare itu memang dunia teater ya. Oh, apalah subhanallah Shakespeare ya. Tapi Mas, saya masih penasaran nih, karena kan saya tuh belum pernah nonton pantomim secara live ya. Iya. Itu tuh belajarnya tuh apakah di tembok dulu kayak nempel-nempelin tangan di apa? Iya, itu. Dinding datar atau kayak gimana sih Dinding Mas? datar yang real kayak gini mah. Masuk. Bisa. Haus dulu. Haus. Nek kasih oh ya haus ya. Jadi gitu harus real dulu nyekel gini. Lihat gini, buka. Set. Nek bukanya itu harus tetap sesuai dengan gaya biasanya. Nggak boleh diwalik maunya bukai. Harusnya ke sini tapi ke sana kan malah nyeretin toh. Makanya tetap gini, set baru set gini. Gitu harus ada singshotnya identitas gitu. Identitas Heeh. harus selalu dibawa Mas. Kita memang harus punya optimisme yang tinggi dalam keadaan resesi seperti ini. Urip seniman itu memang harus punya banyak cara untuk bagaimana kita itu melakukan doing gitu. Jadi nek dream itu tidak akan bakal true kalau kita tidak melakukan apa-apa gitu. Kamu akan bermimpi jika tidur dulu. Nah, itu sudah saya lakukan prinsip-prinsip itu. Berarti intinya harus tidur Harus tidur dulu biar bisa mimpi. biar bisa mimpi, bangun untuk mewujudkannya. Gitu. Berarti semua ini tuh intinya tuh tidur. Iya. Harus tidur. Iya. Kamu nggak bisa. Kamu kan nggak bisa tidur. Kurang tidur. Kurang Tapi kan tidur. pernah tidur toh. Pernah tidur. Makanya dia walaupun melek sampai 24 jam pasti ujungnya tidur toh. Betul. Intinya berarti Tidur. Tidur. mode sleep berarti Oh, tidur. Kira kan Wiliono, kan situ kan apa sebenarnya fokus seninya kan banyak. Iya. Pantomim, musisi, apa pelawak, Heeh. terus apa namanya? MC. MC, main film. Main dan film. sebagainya. Nah, di samping itu kesibukan sehari-hari nih jenengan ini apa toh? Saya ngantor. Kantor gimana maksudnya? Kalau nggak ada job, nggak ada apa-apa itu saya selalu pergi keluar untuk menjemput rezeki. Maksudnya? Entah mubeng alun-alun kidul atau ke sungai-sungai. Tapi saya untuk alasan ngantor itu entah penelitian, umpamanya kayak alun-alun itu kotor itu banyak tusuk-tusuk makanan itu kenapa? Oh, tukang sampahnya itu ternyata banyak. Cuma kesadaran orang-orang untuk membuang sampah itu kurang. Para pedagangnya nggak mau nyapu. Itu bagian penelitian saya sendiri untuk alam lah bahasanya. Saya ngantor kemanapun kalau nggak ada job itu nggak ada pemasukan. Saya kalau di kos terus tuh ngapain? Oh saya mau ngantor aja, entah ngamen, entah ngapain silaturahmi rekanan itu kan bagian dari marketing gitu kan. Kalau silaturahmi ke teman itu saya bagian ngantor itu. Termasuk ke sini ini, saya ngantor ini. Ngantor. Ini Nah, jadi kantor ada. kita harus menikmati ngantor. Ya itu saya ngopi bagian ngantor itu. Saya tidurnya larut malam juga. Tidurnya nggak terlalu banyak tapi saya harus bermimpi tentang kemajuan kehidupan saya gitu. Pokoknya nanti with children gitu kan.
Berarti anu ya Kang ya. Lengkor ngantor itu tadi ya. Heeh. Keliling-keliling nonton Jogja. Ya berarti Jogja. alam dunia itu kantornya. Kantornya. Bagaimana Jogja ini supaya kita itu jauh dari kelitih. Oh, saya punya penelitian sendiri walaupun Wah, saya gimana tuh Mas membahas secara politik? tidak birokrasi gitu. Secara saya nggak punya ijazah. Saya kan Betul. tapi kan Karena kan hanya pemikiran orang di jalanan. Betul. Bahwa saya itu ya kuliahnya di dunia nyata gitu. Oh, menurut pandangan saya mereka pemasukannya kurang. Jadi dia itu mau jajan ke mall nggak bisa, mau beli-beli kesukaannya dia nggak bisa. Akhirnya dia bawa celurit, main ke sana, amarah kan, mimik-mimik, mabuk-mabukan. Akhirnya dia bacok tanpa alasan. Itu kita harus memulai untuk kesejahteraan secara lini atau mikro itu harus dipenuhi. Maksudnya negeri grassroots Indonesia ini juga harus memikirkan rakyat kecil harus diberi kegiatan, entah apa itu sudah dibuat Karang Taruna mereka nggak mau ikut, sudah mau dibuatkan basket, volley, apa-apa mereka mainan handphone terus, akhirnya kan dolanan game, mumet kan kayak perang di game itu dia bawa gini kan. Jadi makanya teman-teman semuanya itu harus kembali kepada ideologi masa lalu, ideologi nenek moyang kita gitu, punya ideologi ya, kita punya ideologi Pancasila ya, gerakkan. Makanya anak-anak semuanya itu marilah bekerja, setiap hari bekerja dan penuhi kebutuhan kita, nanti kelitih akan berkurang. Kalau kita sudah sibuk kerja kan Capek. karena capek nanti tidur, tapi karena nggak ada kerjaan mereka kan akhirnya dia keliaran karena nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, nggak mau memasukkan dan mereka nggak ngantuk Mas, jadi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, mau karaoke nggak punya uang, mau ngerokok nggak punya uang, akhirnya ngumpulin uang malah untuk mabuk, akhirnya dia membacok sembarang orang, dia butuh pengakuan. Nah Mas, kan dari tadi tuh udah dibahas nih perjalanan mulai dari karir, kisah hidup. Nah saya agak penasaran nih, Mas Yuli ini kan sekarang kalau nggak salah usianya sudah 34 tahun ya? 36? Oh 36 tahun. Oke, muda 2 tahun saya nyebut. Nah saya masih penasaran nih Mas, sekarang lagi deket sama siapa sih? Saya udah punya pacar, cuma pacarnya itu nggak mau disebutin gitu. Pacarnya berapa Mas? Satu yang jelas itu. Yang jelas, yang nggak jelasnya? Saya nggak tahu berapa gitu, tapi saya cuma satu itu. Cuma satu. Nggak mau dengar, tapi saya bahagia, maksudnya dalam artian udah mendapatkan sing sesuai lah. Kalau dulu kan sering ditolak sama yang biasa-biasa aja itu ditolak itu kan, yang cerita-cerita podcast yang udah lewat itu kan ditolak-tolak, dihianati atau bagaimana. Sekarang sudah dapat diterima. Dapat yang cantik, udah bahagia, kita jalan-jalan. Oke, kepingin saya nanti bisa laundry bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng gitu. Boleh sih Mas, saya ngasih tips laundry koin bareng Mas. Wow. Kan menunggunya bisa sambil bisa lama kita bisa sambil makan permen lumayan, bareng. Bener. Soalnya kan nyucinya aja 30 menit, ngeringinnya 45 menit, 75 menit bersama laundry. Wah, asik ya. Ya itu makanya saya sudah dapat yang cantik, bahasanya yang baik, yang pengertian gitu. Makanya nggak mau cari yang lain lagi, maksudnya dalam arti semoga ya saya nggak ditikung secara online gitu kan. Makanya saya sekarang udah dapat pacar, makanya nggak mau meripik lagi gitu. Jadi di cerita podcast ini yang luar biasa sudah. Ini yang bahagia. Yang bahagia. Nek kemarin kan yang sedih-sedih ditolak, kesepian, bahagia sendiri, laundry sendiri, jalan-jalan sendiri, kemana-mana sendiri, kerja sendiri, HIKS kan. Sedih ya Mbak Meka. Udah punya pendamping. Berarti udah nggak hiksi lagi. Makanya penyemangat hidup lah Mbak. Kang Pong. Nih Mas, ada nggak sih yang mau disampaikan ke pasangannya sekarang? Entah ucapan terima kasih atau apa karena mau sama Mas Yuli gitu. Ya. Khusus banget nih Mas. Khusus banget buat kamu. Terima kasih sudah mau menerima saya sing orangnya selengean kayak gini ya. Inilah aku apa adanya, nggak punya apa-apa, yang ku punya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa, dan aku belum sukses tapi aku berharap, aku pengen kesuksesanku itu bermanfaat gitu. I love you full. Oke Mas Yuli, terima kasih banyak udah mampir di Radar Jogja. Radar Jogja sukses selalu. Amin. Jangan lupa Mas, kapan-kapan kalau mau mampir kabarin aja saya. Iya, Siapa nanti tahu kita bisa podcast lagi podcast membahas lagi tentang
cinta tapi sudah berumah tangga. Wah, asik itu. Itu yang saya impikan Bivo itu. Wife and children itu. Kalau perlu 10 anak saya. Satu lagi buat kesebelasan. Oh, kesebelasan itu. Tanggung Mas, satu lagi aja biar 11. Apa? Cadangan satunya. Iya, Bang. Oke, halo Sobat dari Jogja, terima kasih udah ngikutin podcast kita. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan jangan lupa komen. Ada pesan atau apapun untuk Mas Yuli, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa terus pantengin sosial media kita di @radarjogja. Mas Yuli mau promosi sosial medianya? Jangan lupa follow Instagram saya @yuliono13yulion Yuliono. Dan YouTube juga Yuliono Singsat, semuanya Yuliono Singsat. Oke, terima kasih.